Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk melakukan pengajian, harapannya supaya pada malam hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan, supaya kita sebagai orang yang mengamalkan hadis Nabi, yakni orang yang mendirikan di bulan Ramadan kebaikan, amal-amal ibadah, maka dosa-dosa kita nanti akan dihapuskan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kita sebagai seorang muslim dituntut untuk mengamalkan amaliyah-amaliyah yang ada pada bulan Ramadan. Di antaranya adalah dengan memperbanyak amaliyah ibadah, mengaji, bertadarus dan lain sebagainya. Untuk pengajian pada malam hari ini nanti akan melanjutkan tentang fima yastanibu fi. Kemarin sudah dijelaskan bahwa dalam berpuasa nanti ada adab-adab, ada tata krama dalam berpuasa. Kemarin sudah dijelaskan, di antaranya adalah dengan menjaga lisan dan juga menjaga anggota dari hal-hal yang bisa menyimpang, hal-hal yang bisa membuat pahala kita itu tidak sampai pada diri kita. Kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka kemarin sudah dijelaskan hadis-hadisnya, dan juga yang kedua di antara hal yang harus diketahui oleh seorang yang berpuasa, adabnya adalah dengan berdoa. Berdoa sebelum berbuka ataupun setelah berbuka. Nah, ini ada doanya. Kemudian adab dalam berbuka adalah harus ta'jilul fitri wa ta'khir sahur. Nah, adab dalam berbuka, kita harus bergegas untuk berbuka dan juga mengakhirkan sahur. Ketika sahur kita diakhirkan, ketika buka kita disuruh untuk bergegas. Tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah karena dalam sahur kita nanti akan mendapatkan keberkahan. Kemudian berikutnya, kenapa dalam berpuasa kita disuruh untuk bergegas, bergegas untuk buka? Karena li'anal ju'a wal asya rubbama darra. Karena ketika nanti kita berbuka, ketika kita bergegas dalam berbuka, itu nanti rasa lapar dan dahaga itu mesti hilang. Li'anal ju'a wal asya, karena rasa lapar dan dahaga itu terkadang bisa menyebabkan bahaya, terkadang bisa menyebabkan dorobih, menyebabkan penyakit pada diri kita. Fala wajha ila ibtali nafsi lidalik. Maka tidak ada alasan apapun untuk memperpanjang nafsu yang berupa makan dan juga lapar, berupa lapar dan juga haus. Artinya ketika nanti pas wayah buka, ya kita harus langsung berbuka, tidak boleh kita menunda-nundanya. Karena pas wayah buka ya otomatis kita langsung berbuka, karena ketika nanti telat justru nanti ada qaul yang mengatakan hukumnya makruh. Kalau berbuka bergegas itu nanti malah disunahkan. Maka fala wajha ila ibdali nafsi lidzalik, tidak ada alasan untuk memperpanjang nafsu dalam lapar dan juga hausnya. Wa qad ruya ba'du duraba salaf yaqulu fi sauqi faqila lahu fi dzalik fi suqi faqala badilhu ni dzulmun. Kemudian kenapa dalam sahur kita justru disuruh untuk mengakhirkan? Dalam sahur kita justru disuruh untuk mengakhirkan karena litaqwiya bihi ala saum, supaya memiliki rasa kekuatan yang lebih daripada
kita tidak sahur ataupun daripada kita sahurnya didahulukan. Karena ketika sahurnya diakhirkan, otomatis nanti kekuatan badan kita itu lebih fit. Kaila yajidahidayah saum, dan juga tidak ada kepayahan dalam berpuasa. Tidak ada alasan bahwa dirinya itu lemah dalam beribadah ataupun lemah dalam kekuatan untuk melakukan ibadah-ibadah pas siang hari. Karena kalau dia misalkan kok pas sahur dia itu didahulukan, ternyata pas siang dia itu menjadi lemah ataupun tidak melakukan amaliyah ibadah yang lain, nah, maka justru ini yang dipertanyakan. Artinya alangkah baiknya sahurnya itu diakhirkan, kemudian menambah amaliyah ibadah yang lain pas pagi hari, siang hari, dan juga sore hari. Itu kalau misalkan malah sahurnya itu didahulukan, malah nanti menambah lemah ketika beribadah, maka baiknya adalah dengan diakhirkan. Faqad kana baina sahur Rasulullah wa baina salatihi wa baina salatihi qadra 50 ayatan. Kemudian jarak imsak, jarak sahurnya Kanjeng Nabi itu, jarak sahur dengan sholat itu antara 50 ayat. Kemarin sudah dijelaskan. Untuk pembahasan pada malam hari ini adalah tentang hal-hal yang harus dijauhi bagi orang yang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala man awasalafuna sholih ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam sumila tadkiyah ya musyifi sallallahu alaihi wasallam wa ala khususun ila jangan hal yang saya sudah biasa kamu sudah bapak saya itu siap. Qabul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir li wa liwalidayya wal mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu utawi fasal ar-rabi'u kang kaping 4 iku fima ing dalem perkara yajtanibu kang dadi adoh fihi yajtanibu kang den yujtanabu kang den dohake apa fihima wa huwa utawi fima yujtanabu fi iku fima ing dalem perkara yajtanibu kang dadi adoh apa ma fihi ing dalem kang dadi adoh apa saum fihi ing dalem ma wa huwa utawi fima yajtanibu bih iku anwaun biro-biro warna. Fasal yang menjelaskan hal-hal yang memang harus dijauhi ataupun fima yujtanabu bih, fima ing dalam perkara yujtamahu kang den dohi apa fihima, hal-hal yang harus dijauhi bagi orang yang berpuasa. Wa huwa utawi ma yujtanabu fih iku anwaun, ada beberapa macam, antaranya adalah ahaduha utawi salah siji ma yujtanabu fih iku alwisolu poso wisol, poso nepung. Qala dawu sinten Abu Hurairah naha nyegah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyegah mau anil wisole saking poso wisol. Faqala nuli dawu sapa rajulun wong lanang minal muslimin saking pira-pira wong muslim dawe fa innaka moko satemene sira fa innaka moko satemene panjenengan ya Rasulullah iku tawasula poso wisol sapa jenengan. Qala dawu sinten Rasulullah wa ayyukum utawi endi sira kabeh iku misli madani ingsun. Inni tamsuna ingsun iku ubitu nginep sapa ingsun. Yan imuni hale aweh dahar ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun wa yaskini lan aweh ombenan lan aweh inuman sapa Rabb ing ingsun. Falamma abau moko ing dalem semangsane emoh sapa sahabat ayan tahu ing yentoh ngentengake nutukake sapa sahabat anil wisole saking poso wisol ya wasala mongko poso wisol sapa Kanjeng Nabi yauman ing dalem suwiji dina summa yauman nuli ing dalem suwiji kang meneh summa ra'a nuli ningali sapa sahabat al hilala ing hilal faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi lau ta'akhkhara lamun dadi akhir apa al hilalu hilal lazadatkum mongko nyekti nambahi ingsun kum ing sira kabeh.
Nah, ini ada macam-macam yang harus diketahui dalam berpuasa. Yang pertama adalah puasa wisol. Ada puasa yaumul bid, ada puasa hari mutih. Hari mutih itu puasa pada tanggal 12, 13, 14, 15. Ini bulan Hijriah tanggal 13, 14, 15. Ini yaumul bid, puasa mutih 1 bulan 3 kali. Ini sunnah. Kemudian ada puasa Senin Kamis. Kemudian ada puasa Daud. Puasa Daud itu afdolus siang, puasa yang lebih utama. Nah, puasa Daud itu hari Senin puasa, Selasanya tidak, Rebo puasa, kemudian Kemisnya tidak. Daud selang-seling. Nah, ini selain bulan Ramadan. Ada puasa wisol. Puasa wisol itu terus menerus, Senin, Selasa, Rebo sampai 1 tahun itu puasa wisol. Nah, puasa wisol itu selain hari-hari yang dilarang, hari Tasyrik, hari raya Idul Adha. Nah, puasa wisol itu ya tadi puasa menyambung puasa terus, setiap harinya puasa terus. Qala Abu Hurairah, Abu Hurairah itu berkata, ternyata raha Rasulullah anil wisol. Kanjeng Nabi pernah melarang puasa wisol. Kanjeng Nabi melarang puasa setiap hari itu berpuasa. Nah, Rasulullah anil wisol. Kanjeng Nabi melarang puasa wisol, puasa menyambung. Kemudian ada faqala rajulun minal muslimin, ada salah satu laki-laki dari orang muslim itu berkata, ketika Kanjeng Nabi melarang tentang puasa wisol, ada para sahabat itu yang protes. Ada sahabat yang protes, fa innaka ya Rasulullah tawasola. Sungguh panjenengan niku tawassul, puasa wisol wahai Kanjeng Nabi. Nah, pertama Kanjeng Nabi itu melarang, namun Kanjeng Nabi sendiri itu melakukan puasa wisol seperti itu. Nah, ini merupakan kekhususian dari Kanjeng Nabi, karena ada amalan-amalan Kanjeng Nabi yang terkadang nanti menjadi wajib pada seorang, hukumnya menjadi wajib, ada hukumnya menjadi sunnah, dan juga ada amalan khusus yang mana amalannya itu hanya dilakukan oleh Kanjeng Nabi, tidak dilakukan oleh umatnya Kanjeng Nabi. Pertama Kanjeng Nabi itu melarang, yang kedua ada sahabat yang protes tentang puasa wisol. Maka fa innaka ya Rasulullah tawasola. Panjenengan niku nglarang tapi jenengan niku nglakoni. Qala Rasulullah ayyukum misli. Wa ayyukum misli. Siapa yang menyamaiku? Inni ubidu yatimu Rabbi wa yaskini. Sungguh aku itu di malam harinya itu diberi makan dan juga diberi minum oleh Tuhanku. Ini jawaban Nabi. Jawab Nabi, wa ayyukum misli. Kenapa engkau itu menyamaiku? Sedangkan aku itu setiap malamnya itu diberi makan dan juga diberi minum oleh Tuhan. Falamma abu ayantahu anil wisol. Kemudian setelah Kanjeng Nabi puasa wisol, ternyata para sahabat bukannya pertama Kanjeng Nabi melarang, kemudian para sahabat bukannya menuruti perintah Kanjeng Nabi, menuruti perintah Kanjeng Nabi untuk tidak berpuasa, tapi falamma abu, mereka itu malah melakukan puasa wisol. Falamma abu ayantahu anil wisol. Wasola yoman suma yoman. Mereka itu abaw ataupun tidak mau, enggan. Mereka enggan untuk menyelesaikan puasa wisolnya. Artinya para sahabat itu terus untuk melakukan puasa wisol, wasola yoman, sehingga para sahabat itu puasa wisol bersama Kanjeng Nabi yoman suma yoman, 1 hari kemudian hari yang lain. Summa ra'au al-hilala. Kemudian para sahabat itu melihat hilal. Melihat hilal, kemudian Kanjeng Nabi berkata, "Lau ta'akhkhara al-hilal lazadatkum." Jika hilal tersebut itu tertunda, maka sungguh aku akan memberikan tambahan kepada kalian. Artinya ketika hilal
ataupun terbenamnya matahari itu akhir, maka sungguh aku akan menambahkan puasa pada diri kalian. Ungkapan Kanjeng Nabi seperti ini adalah, maksudnya adalah beliau itu menyuruh mereka berpuasa wisol terus sebagai hukuman bagi mereka karena enggan untuk berhenti. Pertama Kanjeng Nabi itu melarang. Untuk puasa wisol pada para sahabat. Namun para sahabat itu enggan, tidak mau untuk berhenti karena Kanjeng Nabi pun melarang puasa wisol. Akhirnya melihat hilal, kemudian Kanjeng Nabi dawuh, lau ta'akhkhara al-hilalu lazadatkum. Sebenarnya ungkapan tersebut itu menyindir pada para sahabat. Jika hilal itu diakhirkan, maka sungguh aku akan menambah hari ataupun menambah puasa wisol kalian. Maksudnya ya Kanjeng Nabi itu menyuruh mereka untuk terus berpuasa sebagai hukuman bagi mereka karena enggan untuk berhenti dalam berpuasa wisol. Seperti itu. Hukum awalnya itu dilarang, kemudian para sahabat itu terus melakukan, kemudian ada perintah lau ta'akhkhar al-hilal zadatkum. Jika hilal itu tertunda, maka sungguh aku akan menambah puasa pada diri kalian. Puasa wisol ini awalnya itu terkhusus pada Kanjeng Nabi. Kemudian para sahabat itu mengikutinya. Wa inna manaha anil wisol. Wa inna manahalan ang besinan nyegah sapa Kanjeng Nabi anil wisol saking puasa wisol. Dan sungguh ini hasr, sungguh Kanjeng Nabi awalnya itu melarang untuk puasa wisol. Kenapa? Lama karena perkara fihi kang iku ing dalam al-wisol min id'afil qawi saking ngapesake kekuatan wa itmaril azati lan lemesake pira-pira jazat, lemesake minan ghairi ibadatin saking lian ibadah. Karena kenapa Kanjeng Nabi itu melarang puasa wisol? Karena dalam puasa wisol itu it'aful qawi, bisa melemahkan tenaga wong sing setiap harinya berpuasa 1 tahun penuh kemudian puasa lagi, ini akan melemahkan tenaga dan juga itmaril azat. Itmaril azat itu melemahkan tubuh, melemahkan badan ataupun jasad seorang. Melemahkan jasad seorang itu bukan karena ibadah ya. Lemahnya itu bukan karena ibadah, tapi ya karena wisol itu tadi. Berarti awalnya Kanjeng Nabi itu melarang puasa wisol karena puasa wisol itu terdapat it'afil qawi, bisa melemahkan tenaga dan juga bisa melemahkan tubuh. Itu awalnya seperti itu. Berarti puasa wisol itu merupakan khususiyah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Namun para sahabat itu mengikutinya. Wa amar rasulu anapun utawi rasul iku wa ingkana senajan ono apa akluhu, mangane Kanjeng Nabi wa syurbuhu lan ngombene Kanjeng Nabi ing darobihi ing dalam sandinge pangerane Kanjeng Nabi hakikatan ing dalam hakikate. Fa innahu maka satemene Kanjeng Nabi iku lam yawasol ora puasa wisol sama Kanjeng Nabi. Pertama berarti yang menjadi pertanyaan, sebenarnya hukum puasa wisol setelah kita melihat dari dalil ini apakah nanti diperbolehkan atau tidak? Pertama ada larangan, kita disuruh untuk menjauhi tidak menjauh, dilarang untuk berpuasa wisol, tapi para sahabat itu melakukannya. Kenapa di situ ada larangan? Karena bisa melemahkan tenaga. Artinya ketika tenaga itu kita lemah, malah nanti ibadah-ibadah yang wajib itu malah bisa kendor ataupun malah ditinggalkan. Karena wisol ini kan ibadah sunnah. Khawatirnya seperti itu. Wa itmaril azan, dan juga wisol itu bisa melemahkan jasad yang seharusnya pas pagi sore itu pas pagi untuk urusan ekonomi, tapi karena dia puasa akhirnya lemah. Dia puasa lemah akhirnya tidak ke sawah ataupun tidak bekerja. Nah, ini malah nanti kewajibannya itu bisa ditinggalkan karena melakukan ibadah sunnah. Sebenarnya hukum dalam berpuasa wisol itu bagaimana? Kalau kita melihat dalam
hukumnya kalau menurut Imam Syafi'i mengatakan hukum awal itu haram. Hukum awal itu haram karena menggunakan kata nafi pada lafaz naha Rasulullah anil wisol. Ada larangan naha Rasulullah anil wisol. Hukum asalnya seperti itu, melarang Kanjeng Nabi dari puasa wisol. Al aslu fin nafil mutlak ya tadi adawah, ataupun al aslu hukum asal bermula larangan yang mutlak itu menghendaki ditinggalkan perbuatannya selamanya. Ketika di situ ada larangan secara mutlak, maka ada kehendak untuk ditinggalkan perbuatan tersebut selamanya. Awalnya seperti itu usulnya. Kemudian kalau memang orang tersebut itu mampu, artinya mampu untuk puasa wisol, tidak meninggalkan kewajiban, kemudian hal-hal yang lain pun bisa dijalankan, hal-hal kewajiban yang lain, maka akan memberikan dampak hukum yang berbeda. Kalau pendapat yang kedua, wisol itu boleh jika orang tersebut itu mampu untuk melakukan, karena dalam hadis tersebut ada kalimat seperti ini, fa'ayyukum idza arada ayyawasala falyuwasil hatta as-sahra. Jika salah seorang kalian itu ingin wisol, ayyawasala, ingin wisol, maka falyuwasil hatta sahra, maka lakukanlah hingga sahur. Berarti puasa wisol itu lakukanlah sampai sahur, itu berarti bukannya pas sahur, buka kemudian fa'ayyukum idza arada ayyuwasola falyuwasil hatta sahur. Jika salah seorang kalian ingin wisol, maka lakukanlah hingga sahur. Berarti buka sama sahur itu dirangkum jadi satu pas sahurnya saja, bukannya pas sahur. Seperti puasa itu apa sih dengan alih. Fa'ayyukum idza arada ayyuwasola falyuwasil hatta asaro. Itu pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa jika kalian itu mampu untuk wisol, maka diperbolehkan. Kenapa? Kenapa bisa merumuskan hukum yang awalnya itu dilarang, hukum yang awalnya dilarang menjadi boleh? Karena dalam usulnya adalah boleh wisol, karena ulama usul itu memahaminya dengan al-amru ba'dan nahi yufidu al-ibahah, ataupun al-amru ba'dan nahi yufidu al-ibahah. Perintah yang di situ ada setelah larangan berarti nanti akan memberikan dampak, akan yufidu al-ibahah, akan memberikan arti diperbolehkan perintah tersebut. Berarti seperti perintah dalam ziarah kubur. Ziarah kubur awalnya itu Kanjeng Nabi melarangnya. Nah, itukum, saya melarang kalian untuk berziarah kubur. Tapi setelah itu Kanjeng Nabi itu malah memerintahkan untuk berziarah kubur. Maka muncullah kaidah usul al-amru ba'dan nahi yufidu al-ibahah. Perintah setelah dilarang itu akan memberikan faedah boleh. Seperti perintah dalam wisol. Perintah puasa wisol itu awalnya itu an-nahyu, awalnya itu dilarang karena merupakan puasa yang dikhususkan pada Kanjeng Nabi. Namun setelah diteliti ternyata ada orang yang mampu untuk melakukan puasa wisol. Ketika mampu dan juga ibadah lain itu tidak terbengkelai, ibadah-ibadah wajib, maka diperbolehkan. Awalnya mampu, awalnya tidak, awalnya nggak boleh karena al-aslu fin nafil mutlak yang tadi adawam. Bermula larangan yang mutlak akan menghendaki ditinggalkannya perbuatan selamanya. Namun akan memunculkan dampak boleh ataupun hukum boleh itu karena orang tersebut yang mampu. Kemudian ada kaidah al-amru ba'dan nahi yufidu al-ibahah. Perintah setelah adanya larangan itu akan memberikan dampak boleh. Kemudian wa amar Rasulullah in kana aqlu wa syarbu inda rabbi haqiqatan fa innahu lam yasil. Kanjeng Nabi mingka wa in kana aqluhu. Kanjeng Nabi meskipun makan dan minumnya secara hakikat inda rabbi berada, kalau pertama ya awalnya itu bermula dari hadis ini
Ini ubitu yat'imuni rabbi wa yaskini. Kenapa kalian itu menyamaiku? Itu awalnya Kanjeng Nabi larangan untuk berpuasa wisol. Kemudian ada para sahabat yang mengkritisinya. Engkau itu melarang, sedangkan engkau itu malah melakukan. Kemudian Kanjeng Nabi berkata, wa ayyukum misli. Kenapa engkau itu menyamaiku? Sungguh pada malam hari saya ini diberikan makan dan minum oleh Tuhan. Nah, diberikan makan dan minum ini tidak boleh kita artikan secara hakikat. Artinya diberi makan itu Kanjeng Nabi itu berada dalam lindungan Allah. Artinya bikurbihi, bukan makan secara hakikat, tapi karena bikurbihi. Fa innahu lam yasil, maka hal tersebut tidak dikatakan puasa wisol. Wa in abaro bil akli wa syurbi an kuatil angsi billahi. Wa in abaro senajan nembungake sapa Kanjeng Nabi bil akli kelawan mangan wa syurbi lan ngombe. An kuatil angsi saking kekuatane aring-aring billahi kelawan Allah wa sururi lan bungah bikurbihi kelawan barake Allah. Fat kau mongko teman-teman jumeneng apa dalika mengkono abaro bil akli wa syurbi maka mal akli ing dalam bangunane mangan. Wa syurbi lan ngombe fi in asyiqawahu ing dalam negerake kekuatan Kanjeng Nabi bal huwa bali utawi al abaro al aqlu bisyarbi iku ablahu luwi banget minatami saking makan wa syarabi lan ngombe. Bahwa dalam kata tersebut wa in abaro, meskipun Kanjeng Nabi itu mengungkapkannya itu dengan ungkapan aklu wa syarbu, mengungkapkan dengan ungkapan makan dan minum an kuwatil angsibillah, yang mana di situ ada rasa kekuatan untuk berdamai dengan Tuhan, untuk berdamai dengan Allah, wasururi, dan juga bahagia dengan ketika bahagia ketika dekat dengan Allah. Berarti arti dalam al-aqlu wasyurbu dalam lafaz ini ubitu yat'imuni rabbi wa yaskini, sungguh di malam hari saya diberi makan dan juga diberi minum oleh Kanjeng Nabi. Artinya adalah diberikan kekuatan rasa damai, kemudian diberikan kebahagiaan karena bisa dekat dengan Kanjeng Nabi. Tidak lantas kita artikan pada malam harinya Kanjeng Nabi diberikan makanan dan minuman secara hakikat, ataupun secara hakikat berupa bentuk makanan dan minuman, itu tidak. Tapi kita artikan ungkapan tersebut makan dan minum adalah kekuatan rasa damai, kemudian kekuatan bisa dekat dengan Tuhannya. Artinya seperti itu. Fakat qama dzalika maqamal aqli wa syarbi, maka sungguh ungkapan al-aqlu wa syarbu ataupun ungkapan tersebut itu menempati ungkapan fakot koma dalika, mongko teman-teman jumeneng apa dalika mengkono kuatil angsi billahi wa sururi maqamal aqli dalam panggonane mangan wa syarbi lan ngombe fi in asyiqawahu ing dalam nyegerake kekuatan Kanjeng Nabi. Bal huwa bal utawi an abara bil aqli iku ablauli banget minato amin saking makanan wa syarabi lan ngombe. Berarti posisi ketika ungkapan ini ubitu yat'imuni rabbi wa yaskini, di malam hari Kanjeng Nabi itu diberi makan dan diberi minum oleh Allah. Artinya kita tidak lantas diartikan secara hakikat diberi berupa makanan dan minuman, tapi di situ kita artikan sebagai makanan dan minum kan kita artikan sebagai kekuatan rasa damai, bisa dekat dengan Tuhannya, dan rasa bahagia bikurbihi wasururi bikurbihi, dan rasa bahagia dengan bisa dekat dengan Allah. Ini karena ketika kekuatan rasa damai dan bahagia ini merupakan kekuatan yang bisa menyegarkan ataupun yang fi in asyiqawahu, yang bisa menyegarkan kekuatan Kanjeng Nabi, bal huwa ablahu minatul masyarabi, bahkan lebih kuat daripada makanan dan juga minuman. Artinya bisa dekat dengan Tuhan itu lebih kuat
bisa menyegarkan kekuatan daripada makanan juga minuman. Kalau kita kan makan dan minum itu bisa memberikan kekuatan pada tubuh kita. Namun ketika kita bisa dekat dengan Tuhannya, ini malah bisa lebih fi'in asyikwahu, bisa menyegarkan kekuatan, bahkan ini lebih kuat daripada makanan dan minuman itu sendiri. Ini apa yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kenapa menggunakan kata ini ubitu yatimuni rabbi wa yaskini. Waqat sumtulan teman-teman Mendel menang sapa ingsun an ladati dahri, saking anake dari ingsun kullu ayus kabehane ladati dahri. Wa yauma laqakum lan ing dalem dinane tetemu sira kabeh daka utahe mengkono-mengkono dati dahri iku fitrus yami mokale poso ingsun walaqat wajadtu lan teman-teman nyekti teman-teman nemu sapa ingsun ladadahu ing enake fitrus yami laka maring tuan fil hasya ing dalam perut laisa kang ora ono apa al hasya iku lima kulin krana perkara kang den mangan wala masrobin dan ora perkara kang den ombe. Waqat sudut dan sungguh aku terdiam an ladati dahri dari kenikmatan selamanya. Wa yauma laqakum daka dan sungguh di hari bertemu kalian semua, itulah hari berbuka. Dzaka fitrus yami, itulah hari berbuka puasa aku, merasakan kenikmatanmu dalam perut bukan karena makan dan minum. Artinya ketika hari di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan, maka itulah hari berbuka puasa dan bisa merasakan kenikmatan daripada makan dan juga minuman. Laisat limakulin wala masrobin. Kenikmatan ini bukan karena makan dan juga bukan karena minum, tapi karena bisa bertemu pada Tuhannya. Ini merupakan buka fitros yami, buka puasa yang sunnah. Ini maksud dari Kanjeng Nabi dari hadis tadi. Intinya dalam larangan yang pertama, hal yang dilarang itu pertama adalah puasa wisol. Kemudian kenapa puasa wisol itu dilarang? Karena bisa melemahkan tenaga dan juga bisa melemahkan tubuh yang bisa menyebabkan kewajiban-kewajiban kita itu nanti terbengkalai. Boleh nanti berpuasa wisol ketika memang orang tersebut itu mampu, karena larangan al-amru badanahi yufidu al-ibah, suatu perintah yang di situ setelah larangan itu akan memberikan dampak diperbolehkan perintah tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.